Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lilis Muspiro dengan NIM 220110, kelas RC1 Manajemen Bisnis semester 5. Di sini saya akan presentasi tugas UTS mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Materi pertama yaitu pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang bertujuan untuk mempromosikan dan mendistribusikan produk atau jasa kepada konsumen dengan cara yang efisien dan efektif. Ini mencakup analisis pasar, segmentasi pasar, pengembangan strategi pemasaran, serta pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Fokus utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sambil mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran terdiri dari beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam menyusun strategi pemasaran. Beberapa konsep inti pemasaran yang umum adalah yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah hal yang mendasar bagi kelangsungan hidup manusia, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Keinginan adalah cara seseorang untuk memenuhi kebutuhannya yang dipengaruhi oleh budaya, masyarakat, dan individu. Permintaan adalah keinginan yang didukung oleh kemampuan untuk membeli barang atau jasa tersebut. Yang kedua, produk dan layanan. Produk dan barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Layanan adalah tindakan atau kegiatan yang ditawarkan yang dapat memenuhi keinginan pelanggan. Yang ketiga, pertukaran dan transaksi. Pemasaran melibatkan pertukaran nilai antara perusahaan dan pelanggan, di mana pelanggan menerima produk atau layanan yang diinginkan dan perusahaan menerima uang atau nilai lainnya. Yang keempat, pasar. Pasar adalah tempat atau kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang dapat dipenuhi oleh produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kelima, nilai dan kepuasan pelanggan. Pemasaran berfokus pada menciptakan nilai bagi pelanggan dengan memberikan produk atau layanan yang memberikan kepuasan lebih dibandingkan dengan alternatif lainnya. Yang keenam, hubungan pelanggan. Mengelola hubungan jangka panjang dengan pelanggan sangat penting untuk memastikan kepuasan dan loyalitas mereka. Hal ini dapat meningkatkan peluang bisnis yang berkelanjutan. Konsep-konsep ini membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang relevan, serta menciptakan nilai yang dapat menarik dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya, orientasi perusahaan terhadap pasar. Orientasi perusahaan terhadap pasar merujuk pada pendekatan atau filosofi yang diambil perusahaan dalam merencanakan dan menjalankan kegiatan pemasaran mereka. Ada beberapa orientasi pasar yang umum yang menggambarkan bagaimana perusahaan menanggapi kebutuhan dan permintaan konsumen serta lingkungan pasar. Beberapa orientasi perusahaan terhadap pasar adalah: yang pertama, orientasi produksi atau production orientation. Perusahaan yang mengadopsi orientasi ini lebih fokus pada efisiensi produksi dan distribusi. Mereka beranggapan bahwa konsumen akan lebih memilih produk yang tersedia dengan harga rendah dan dapat diakses secara luas. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk memproduksi barang dalam jumlah besar dan mengoptimalkan biaya produksi. Biasanya diterapkan pada pasar dengan permintaan tinggi dan persaingan rendah. Yang kedua, orientasi produk atau product orientation. Perusahaan dengan orientasi produk fokus pada inovasi dan kualitas produk. Mereka percaya bahwa konsumen akan memilih produk yang berkualitas tinggi dan memenuhi standar tertentu. Pada orientasi ini, perusahaan lebih mementingkan pengembangan produk yang unggul, kadang-kadang tanpa sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan atau preferensi pelanggan. Yang ketiga, orientasi penjualan atau sales orientation. Perusahaan yang mengadopsi orientasi penjualan percaya bahwa meskipun produk berkualitas tinggi dan sudah tersedia dengan harga wajar, konsumen perlu didorong atau dipaksa untuk membeli produk tersebut melalui teknik penjualan yang agresif. Ini lebih fokus pada kegiatan promosi dan pemasaran untuk mendorong penjualan jangka pendek. Yang keempat, orientasi pemasaran atau marketing orientation. Perusahaan dengan orientasi pemasaran menempatkan kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai fokus utama untuk merencanakan dan mengembangkan produk perusahaan melalui riset
pasar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan menciptakan produk yang sesuai dengan preferensi mereka. Pendekatan ini berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang dan untuk pelanggan dan menciptakan hubungan yang kuat dengan mereka. Yang kelima, orientasi kewirausahaan. Orientasi ini tidak hanya memperhatikan kebutuhan konsumen, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pemasaran. Perusahaan yang mengadopsi orientasi kewirausahaan berusaha untuk memberikan nilai kepada pelanggan sambil mempertimbangkan keberkelanjutan sosial dan lingkungan, dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat. Dengan memilih orientasi yang tepat, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mencapai tujuan bisnisnya. Selanjutnya, tugas dan peran manajer pemasaran melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian strategi pemasaran yang berfokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Berikut adalah beberapa tugas dan peran utama seorang manajer pemasaran. Yang pertama, perencanaan strategis pemasaran. Manajer pemasaran bertanggung jawab untuk merumuskan tujuan pemasaran yang selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan, seperti menganalisis pasar, tren, peluang, dan ancaman yang menyusun strategi yang efektif. Yang kedua, pengembangan dan pengelolaan produk. Manajer pemasaran bekerja sama dengan tim lain untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar, mengelola berbagai produk perusahaan, memutuskan produk mana yang perlu dipromosikan, diperbarui, dan dihentikan. Yang ketiga, implementasi dan pelaksanaan program pemasaran, merancang dan mengimplementasikan kampanye pemasaran yang sesuai dengan strategi perusahaan, mengelola berbagai saluran promosi seperti iklan, media sosial, event, dan penawaran khusus untuk mencapai audiens yang lebih luas. Yang keempat, pengelolaan hubungan pelanggan, menciptakan strategi untuk membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan yang bisa meningkatkan loyalitas mereka, mengukur dan menganalisis tingkat kepuasan pelanggan, serta mengambil langkah untuk meningkatkan pengalaman. Yang kelima yaitu pengawasan dan evaluasi kinerja, mengelola anggaran pemasaran dan memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan prioritas dan tujuan pemasaran. Yang keenam, kepemimpinan dan kolaborasi tim. Manajer pemasaran mengkoordinasikan dan memimpin tim pemasaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, bekerja sama dengan departemen lain seperti penjualan, keuangan, dan produksi untuk memastikan kelancaran implementasi pemasaran. Yang ketujuh yaitu inovasi dan adaptasi. Manajer pemasaran harus selalu memperbarui pengetahuan mereka tentang tren terbaru dalam industri dan teknologi untuk tetap relevan. Secara keseluruhan, manajer pemasaran memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan kesuksesan pemasaran perusahaan, serta dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang kuat dengan pelanggan. Selanjutnya, perencanaan strategi pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran adalah bagian dari perencanaan pemasaran yang berfokus pada penyusunan rencana jangka panjang dan langkah-langkah strategis untuk membangun posisi yang kuat di pasar. Proses perencanaan strategis pemasaran umumnya melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, analisis pasar dan lingkungan eksternal. Menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan seperti tren pasar, perilaku konsumen, regulasi pemerintah, dan kondisi ekonomi. Analisis pesaing untuk mengetahui posisi mereka dan peluang pasar yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua, penetapan visi misi perusahaan. Visi menentukan gambaran jangka panjang yang ingin dicapai oleh perusahaan. Misi menetapkan tujuan dan alasan keberadaan perusahaan yang lebih spesifik, menggambarkan apa yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Yang ketiga, penentuan tujuan strategis. Menyusun tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode tertentu seperti pertumbuhan pasar, diversifikasi produk, dan pengembangan pasar baru. Yang keempat, pemilihan strategi. Menawarkan
produk yang unik dan berbeda untuk membedakan perusahaan dari pesaing, dan berfokus pada efisiensi biaya untuk menawarkan produk dengan harga lebih rendah dari pesaing. Yang kelima yaitu pengembangan marketing mix, merancang elemen-elemen pemasaran seperti produk, harga, tempat tempat atau distribusi, dan promosi yang sesuai dengan strategi yang dipilih. Produk menentukan fitur, kualitas, desain, dan variasi yang ditawarkan. Kalau harga menentukan harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai yang ditawarkan. Ya, tempat distribusi menentukan saluran distribusi yang menjangkau konsumen dengan cara yang lebih efisien. Promosi merencanakan kegiatan promosi yang meningkatkan brand awareness dan menarik pelanggan. Yang keenam, evaluasi dan penyesuaian, menilai hasil dari implementasi strategi pemasaran untuk memastikan tujuan tercapai. Perencanaan pemasaran dan perencanaan strategi pemasaran sangat penting untuk kesuksesan perusahaan. Perencanaan pemasaran berfokus pada langkah-langkah operasional yang lebih konkret dan terperinci, sedangkan perencanaan strategi pemasaran lebih menekankan pada perumusan arah jangka panjang dan keputusan strategis yang akan diambil. Kedua proses ini harus dilakukan dengan teliti dan berkelanjutan untuk memastikan perusahaan dapat bersaing dan berkembang dengan sukses di pasar. Selanjutnya, perencanaan strategi pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran adalah bagian dari perencanaan pemasaran yang berfokus pada penyusunan rencana jangka panjang dan langkah-langkah strategis untuk membangun posisi yang kuat di pasar. Proses perencanaan strategi pemasaran umumnya melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, analisis pasar dan lingkungan eksternal. Menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan seperti tren pasar, perilaku konsumen, regulasi pemerintah, dan kondisi ekonomi. Yang kedua, penetapan visi dan misi perusahaan. Visi menentukan gambaran jangka panjang yang ingin dicapai oleh perusahaan. Misi menetapkan tujuan dan alasan keberadaan perusahaan yang lebih spesifik, menggambarkan apa yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Yang ketiga, penentuan tujuan strategis. Menyusun tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode tertentu seperti pertumbuhan pasar, diversifikasi produk, dan pengembangan pasar baru. Yang keempat, pemilihan strategi. Menawarkan produk yang unik dan berbeda untuk membedakan perusahaan dari pesaing. Yang kelima, mengembangkan marketing mix. Merancang elemen-elemen pemasaran seperti produk, harga, tempat atau distribusi, dan promosi yang sesuai dengan strategi yang dipilih. Contoh produk menentukan fitur, kualitas, desain, dan variasi produk yang ditawarkan. Contoh harga menentukan harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai yang ditawarkan. Contoh tempat atau distribusi menentukan saluran distribusi untuk menjangkau konsumen dengan cara yang paling efisien. Contoh promosi merencanakan kegiatan promosi untuk meningkatkan brand awareness dan menarik pelanggan. Yang keenam, evaluasi dan penyesuaian. Menilai hasil dari implementasi strategi pemasaran untuk memastikan tujuan tercapai. Selanjutnya, sistem informasi dan riset pemasaran. Sistem informasi dan riset pemasaran dapat digunakan dalam bisnis. Yang pertama, memahami perilaku pelanggan. Yang kedua, menganalisis tren pasar. Yang ketiga, mengembangkan produk dan layanan baru. Yang keempat, mengevaluasi keefektivitasan kampanye pemasaran. Sistem informasi dan riset pemasaran memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan untuk memahami pasar, pelanggan, dan kinerja mereka. Informasi ini dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan meningkatkan keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, lingkungan mikro. Ada perusahaan, pemasok, pelanggan, pesaing, perantara, dan pemangku kepentingan. Yang kedua, lingkungan makro. Faktor demografis, faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya, faktor teknologi, faktor politik dan
hukum, dan faktor alam. Selanjutnya, segmentasi pasar, targeting, dan positioning pada toko roti. Yang pertama, segmentasi pasar bisa dilakukan berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, demografi, contohnya usia, pendapatan, status sosial, ekonomi. Yang kedua, geografi, lokasi toko roti di pusat kota atau di area pemukiman. Yang ketiga, psikografis, menyasar gaya hidup dan nilai-nilai konsumen. Yang keempat, perilaku, berdasarkan kebiasaan pembeli. Toko roti ini perlu memilih segmentasi pasar yang paling potensial untuk dijadikan target. Misalnya konsumen sehat, keluarga, karyawan dan profesional, pelanggan premium. Positioning adalah cara toko roti ingin dipersepsikan oleh konsumen di pasar. Ini dapat dilakukan dengan cara positioning berdasarkan kualitas, positioning berdasarkan keunikan, positioning berdasarkan harga, positioning berdasarkan kenyamanan dan kecepatan. Dengan segmentasi targeting dan positioning yang tepat, toko roti dapat menarik pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka sambil membedakan diri dari pesaing di pasar.